Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan tentang gerak harmonik sederhana. Pada pertemuan atau pada video sebelumnya, kita sudah bahas bagaimana persamaan gerak pada sistem pegas massa, ya. Atau secara umum kita sudah bahas bagaimana suatu sistem yang bergerak harmonik sederhana itu ternyata memenuhi persamaan diferensial. Dan dari persamaan diferensial tersebut, itu kan kita bisa turunkan bagaimana persamaan geraknya. Oke, kali ini kita akan bahas mungkin 2 contoh soal saja, ya. Nanti kita akan lanjutkan soal-soal berikutnya pada video selanjutnya, ya. Di sini sudah saya tampilkan soalnya. Yang pertama, sebuah pegas tergantung vertikal. Pada ujung pegas yang bebas kemudian diikatkan beban 200 gram sehingga pegas bertambah panjang 10 cm. Ketika beban ditarik ke bawah sejauh 5 cm lalu dilepaskan, sistem bergetar harmonik atau bergerak harmonik sederhana, ya. Berapakah frekuensi dan periode getaran sistem tersebut? Nah, kita coba ilustrasikan dahulu, ya. Misalnya ini ada pegas. Nah, mula-mula dia dalam keadaan tanpa beban, kemudian digantungi beban. Nah, jadi dia digantungi beban. Massa bebannya sudah diketahui, ya. Ini saya tuliskan M saja, ya. Kemudian dari keadaan normal, dia bertambah panjang 10 cm. Jadi kalau misalnya mula-mula pegas di sini, ini, nah, ketika diberi beban, dia jadi bertambah panjang. Nah, dia bertambah panjang, ya. Nah, misalnya ini pertambahan panjangnya, ya, segini. Kita sebut pertambahan panjangnya X misalnya, atau delta X, ya. Delta X. Nah, yang ditanyakan adalah frekuensi atau periode, ya. Kita bisa hitung periode dulu atau frekuensi dulu, terserah lah, ya, bebas, ya. Nah, kita ingat bahwa sistem pegas massa, jika konstanta pegasnya misalkan diketahui K, itu kan periode atau frekuensinya bergantung kepada apa? Bergantung pada massa dan konstantanya. Berarti, karena massanya sudah diketahui kan, ya, 200 gram, kita harus tahu dulu konstantanya. Nah, dari mana konstanta itu diperoleh? Kita ingat, kalau pegas diberi beban, berarti kan sama aja dengan diberi gaya, ya. Jadi akibatnya di sini nanti akan bekerja gaya pada pegas yang diakibatkan oleh beban ini. Ya, ini sama saja dengan massanya, itu kan, ya, dikalikan percepatan gravitasi, M kali G. Gaya berat kan, ya? Nah, dan ingat dari hukum Hooke bahwa gaya yang dikerjakan pada pegas, gaya luarnya, itu akan sama dengan K dikalikan dengan X, atau K dikalikan dengan delta X, ya, dikalikan dengan pertambahan panjangnya. Nah, dalam hal ini, F-nya sama dengan M kali G, ya. Jadi ini sama dengan M kali G. Sehingga kita bisa dapatkan K-nya di sini. Bahwa K sama saja dengan, atau boleh kita akan dapatkan langsung, ya, K per M, ya, atau M per K. M per K berarti kita akan dapatkan sama dengan delta X
sorry, ya, M per K ya, berarti delta X betul ya. Delta X dibagi dengan apa? G, gitu kan ya? Oke. Nah, sementara kita ingat bahwa periode, kebalikan dari frekuensi kan ya, itu adalah 2V akar M per K, gitu. Nah, kita sudah dapatkan M per K-nya adalah apa? Delta X per G kan ya? Berarti sama saja dengan 2V dalam kasus ini, akar delta X dibagi dengan G. Kita tinggal masukkan ya. Berarti 2V akar, nah delta X-nya, nah pertambahan panjang pegas, yani yang 10 ya. Jadi ini yang 10 cm ya. Dan ini harus kita ubah ke dalam meter. Berarti 0,1. 0,1 dibagi percepatan gravitasinya, kita ambil yang mudah saja angkanya, yakni 10 ya. Oke. Berarti kita akan dapatkan sama dengan berapa ini? 0,1 per 10. Ini kan 1/10. Dibagi 10 berarti 1/100. 1/100 diakarkan berarti 1/10 kan ya? Berarti 2/10. 2/10 itu berarti 1/5 ya. Berarti V per 5 ya. V per 5. Dalam satuan ya sekon tentu saja ya. Nah, V-nya boleh kita ganti dengan 3,14. Jadi ini kira-kira 0,6 ya. Tapi biarkan saja begini nggak masalah ya. Jadi V-nya adalah 3,14. Baru kita akan dapatkan frekuensi. Nah, ingat frekuensinya adalah seperti ya, kebalikan dari periode ya. Berarti kita balik ini. V per 5 dibalik jadi 5 per V. Satuannya adalah H. Oke? Ya. Nah, yang hati-hati yang 5 cm itu kan seandainya dia ditarik ke bawah sejauh 5 cm, maka kemudian ketika dilepas memang dia akan bergetar di sekitar titik setimbang. Dan titik setimbangnya adalah titik ini. Ini adalah titik kesetimbangan, yakni ketika sistem pegas massa ini sudah dalam kondisi diam. Jadi memang awalnya di sini, ketika digantungi beban dia akan turun. Nah, dan ini membentuk kesetimbangan yang baru. Ya. Oke. Dan ketika ditarik sejauh 5 cm, maka yang 5 ini itu nanti akan menjadi amplitudonya. Ya. Jadi mesti hati-hati ya, mencari K-nya, dalam hal ini delta X adalah yang ini ya, pertambahan panjang ketika diberi beban 200 gram. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari sini ya, tanpa diketahui berapapun besar bebannya ya, M-nya berapapun, K-nya berapapun, kita tidak perlu tahu yang kalau seandainya sudah tahu delta X dan G-nya, atau sudah tahu delta X, kita bisa dapatkan periodenya ya. Kecuali kalau misalkan memang harus kita cari berapakah nilai dari konstanta pegasnya. Baru kita harus tahu berapa M-nya dari sini ya. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua ya. Yang kedua, sistem pegas massa bergerak harmonik sederhana dengan periode 2 sekon. Jika massa beban dijadikan 4 kali semula, berapakah periodenya sekarang? Oke, jadi informasi awalnya ya, periode saja. Dan di sini tidak diketahui berapa massanya. Kita anggap saja massanya M. Jadi ketika massanya M, ternyata periodenya adalah 2 sekon. Nah, sekarang persoalannya adalah kalau massanya dijadikan 4 kali semula, berarti kalau 4M. Nah, kalau 4M, berapa periodenya sekarang gitu. Nah, ingat periode sistem pegas massa itu kan dinyatakan oleh rumus, nah ini kan ya, 2V akar M per K.
Berarti apa? Berarti perubahan M itu akan mengakibatkan perubahan periode, jelas gitu kan ya. Jadi periode bergantung kepada massa. Kalau massanya makin besar, maka periodenya pun makin besar. Kalau massanya makin kecil, periode pun makin kecil. Nah, berdasarkan persamaan ini kita bisa dapatkan bahwa periode itu bergantung atau sebanding, boleh kita tuliskan, sebanding dengan akar M gitu. Sehingga kalau kita lihat di sini, ya, seandainya massanya menjadi 4 kali semula, jadi kalau M-nya menjadi 4 kali semula, berapa ini? Kalau M-nya 4 kali semula, berarti T-nya akar 4. Akar 4 itu berapa? 2. Berarti periodenya akan 2 kali semula. Ya. Atau kalau misalkan kita gunakan perbandingan saja begini, berarti T aksen dibagi dengan T, gitu ya, akan sama dengan perbandingannya kan sama dengan perbandingan massa dalam akar ini. Berarti akar dari, katakan ya, M aksen dibagi dengan M. Berarti T aksen dibagi dengan T sebelumnya adalah 2, gitu kan ya? Sama saja dengan akar dari M aksen adalah 4 kali dari M. Berarti akar 4 gitu. Ya, akar 4 adalah 2 ya. Kalikan dengan 2. Dengan demikian kita dapatkan bahwa T-nya adalah 4 sekon. Ya. Oke. Sementara 2 soal saja dahulu. Nanti kita akan lanjutkan contoh yang lain pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.